Shalom, renungan 7 menit Pelita Kasih Gorontalo bersama dengan saya, Pendeta Mas Trius ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Doa dan harapan kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat meneguhkan iman kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini dari Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Bagian firman Tuhan ini cukup panjang, tetapi saya sarankan kita akan melanjutkan pembacaan ini dalam renungan pribadi kita. Perikop ini menjelaskan tentang umat Israel menyeberang Laut Teberau. Saya membaca ayat yang ke-30 dari Keluaran 14 ini yang berkata demikian. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan pada hari ini saya memberi tema bagi kita adalah Tuhan selalu buka jalan. Sahabat Pelita Kasih, perikop ini menjelaskan tentang perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dikisahkan bahwa bangsa Israel sedang menghadapi persoalan yang sangat rumit. Mereka berhadapan dengan Laut Teberau yang begitu besar dan sulit untuk diseberangi. Di belakang mereka ada pasukan Firaun lengkap dengan senjatanya, sedang mengejar mereka. Kita sering berpikir apabila Tuhan yang menuntun atau kita ini adalah umat pilihan Tuhan, akan bebas dari setiap persoalan dan masalah. Kalau kita perhatikan umat Israel yang adalah umat pilihan Allah atau dikatakan umat kesayangan Tuhan, mereka juga diizinkan menghadapi masalah yang begitu rumit. Jadi harus disadari bahwa persoalan adalah realita hidup, dan jangan heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan. Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan tersebut untuk memurnikan iman kita. Amin. Sahabat Pelita Kasih, bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan? Dalam Keluaran 14 ayat 10 dikatakan demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini, lalu sangat ketakutanlah umat Israel. Takut adalah reaksi yang normal, tetapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Mengapa kita berseru kepada Tuhan? Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Sahabat pelita kasih, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi, seberat apapun persoalan yang kita alami, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu hidup kita. Amin. Dalam Injil Matius 11:28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Keluaran 14 ayat 11 dikatakan demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Sahabat pelita kasih, reaksi umat Israel saat menghadapi masalah, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Bangsa Israel memiliki rencana untuk kembali ke Mesir dengan mengatakan lebih baik menjadi budak saja daripada mati sia-sia di padang gurun. Sahabat pelita kasih, ketika permasalahan datang, sering kita langsung mencari kambing hitam ataupun menyalahkan orang lain. Tidak sedikit pula yang kecewa dan berkata, percuma melayani Tuhan, toh masalah tidak henti-hentinya menimpa. Sahabat pelita kasih, berhentilah bersungut-sungut. Tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yesus adalah jawaban terhadap setiap persoalan kita. Dan di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terkadang dalam kehidupan kami mengalami jalan buntu. Ada persoalan, masalah yang sulit membuat kami lepas dari ikatan tersebut. Tapi kami bersyukur pada hari ini diingatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Apapun persoalan yang kami alami saat ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur atas renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.